Pada saat itu Nabi SAW keluar ke Badar. Tentu kita ingatkan kembali, kenapa sahabat ini tidak ikut dan kenapa banyak sahabat tidak ikut? Karena Nabi SAW waktu itu hanya mengiklankan, siapa yang mau ikut silakan. Ini bukan mengatakan jihad, ayo pergi, nggak ada. Sehingga jadi wajib, pilihan. Siapa yang mau ikut silakan, kita mau menyerang kafilah Abu Sufyan, kan gitu. Makanya ada sahabat banyak yang luput pada saat itu. Anas bin Nadir radhiyallahu anhu lalu memotivasi Nabi SAW. Dia terus mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar melawan ya Rasulullah. Kami kehilangan kesempatan Badr, kami kehilangan kesempatan mati syahid. Terus dia motivasi Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayo keluar. Dengan beberapa sahabat termasuk Hamzah. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau pendapat saya, maka saya akan bertahan di Madinah. Kalau pendapat saya bertahan dalam benteng. Karena pasukan mereka besar dan sudah keluar. Kalau sampai pasukan muslimin dikalahkan di luar, mereka punya kesempatan, karena niatnya sudah mau masuk ke Madinah, punya kesempatan untuk masuk menguasai Madinah. Maka lebih baik kita tunggu saja di sini. Kita lebih kuat dalam benteng. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku memilih bertahan di Madinah karena aku telah melihat mimpi. Itu perkataan Nabi SAW. Para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa yang anda lihat? Kata baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku melihat seekor sapi disembelih. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan atau retak. Aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Para sahabat bertanya, lalu apa penakwilannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan sapi yang disembelih adalah sahabat-sahabatku, beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Sementara kebengkokan pada pedangku atau retaknya, adanya salah satu kerabatku yang akan terbunuh, dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh, aku takwilkan kota Madinah. Oleh karena itu, aku memilih untuk bertahan di Madinah. Tapi pada saat itu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, itu takwil mimpi wahyu atau penyampaian dari anda? Nabi SAW mengatakan, itu penyampaian dari saya. Takwil, kalian tanya takwil, ini saya takwilkan, gitu kan? Maka di sini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah kami berperang, keluarlah. Terus saja mereka memotivasi dan mendorong Nabi SAW untuk keluar. Beberapa sahabat sampai beliau mengatakan, baiklah, kalau gitu bersiap-siaplah. Lalu Nabi SAW pun pulang ke rumah beliau dan beliau mempersiapkan baju perangnya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, para sahabat akhirnya berbicara satu sama yang lain. Ini jangan sampai kita ini melakukan dosa, kita melanggar Nabi SAW, kita menyuruh beliau keluar pada beliau mau bertahan di Madinah. Sampai akhirnya mereka tunggu depan pintu rumah Nabi SAW. Waktu beliau SAW keluar dari rumahnya dengan pakaian perang yang lengkap, beberapa sahabat menghampiri sambil berkata, wahai utusan Allah, bila anda ingin tetap di kota Madinah, maka kami pun ikut saja bertahan di Madinah. Lalu keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur dalam riwayat yang sahih, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah antara dia dengan musuhnya. Nggak bisa lagi, sudah pakai baju perang begini nggak bisa lagi. Ini teman-teman sekalian, saya berikan sebuah note di sini di tulisan saya mengatakan ini jelas sekali bagaimana seorang mukmin harus punya tekad yang kuat kalau itu adalah kebenaran. Tadinya dia ragu mengerjakan yang mana, tapi kalau dia sudah pilih sebuah keputusan dan itu juga benar dalam agama, tidak usah ragu. Itu penting untuk dilakukan, karena keraguan dalam memilih satu keputusan dan terus menerus larut ini membuat masalah. Apalagi kondisinya seperti ini, Madinah akan diserang. Salah satu yang tidak setuju keluar pada saat itu, waktu Nabi SAW sudah keluar, pasukan sudah mulai berkumpul, adalah pimpinan orang munafik yang sudah masyhur, Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kita bertahan di Madinah saja, karena belum pernah kami, masyarakat Madinah, karena dia dari suku Khazraj, menghadapi musuh di dalam atau di luar, kami menghadapi musuh di dalam kota Madinah kecuali kami mengalahkan musuh kami. Dan sebaliknya, setiap kami menghadapi musuh di luar Madinah kecuali kami dikalahkan. Lalu kata Nabi SAW, sudah tertekadkan, maka tidak akan ada keraguan lagi. Nabi SAW lalu keluar menuju ke Uhud. Dan kita sudah tahu, saya bilang tadi, begitu keluar pintu gerbang langsung gunung Uhud. Jadi pasukan muslim tidak pergi jauh-jauh ini, bertahan di situ saja, cuma di luar pintu gerbang mereka.
Dan pada saat itu terkumpullah dari sahabat yang mulia 700 orang. Dan Abdullah bin Abi Salul, karena tidak mau dianggap dia, Abdullah bin Ubaidillah bin Salul dianggap nanti dia tidak mau ikut, maka dia mengajak teman-temannya kaum munafikin 300 orang. Terkumpullah pasukan sekitar 1000 orang pada saat itu. Dan pasukan Quraisy 3000. Namun pada saat tiba di satu lokasi namanya Syaut, ya. Wilayah ini sebenarnya antara Madinah sama Uhud. Jadi ada wilayah seperti pekarangan luas antara gerbang Madinah sama kebun-kebun kurma yang ada di Uhud. Tiba-tiba saja Abdullah bin Ubaidillah bin Salul setelah melihat lokasi dan keluar, lalu dia berkata kepada sukunya dari kaum munafikin dari suku Khazraj, dia mengatakan, kita balik saja. Dan tidak ada gunanya kita ikut. Kalau pasukan ini kalah, maka kita masih hidup di Madinah. Tujuannya dia sebenarnya adalah untuk mematahkan semangatnya kaum muslimin. Kemudian pada saat dia mau pergi pun beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah menarik pasukannya. Kata Nabi SAW, biarkan saja. Mungkin Allah ingin membersihkan muslimin. Maka tertinggallah 700 orang. Pada saat 300 pasukan itu kembali ke Madinah, terdapat pula 2 suku dari Ansar, dari mukminin sempat ikut-ikutan ke Madinah karena terpengaruh oleh 300 pasukan tadi. Mereka adalah suku Salamah dan suku Harith. Sempat 2 suku ini juga mau ikut. Jumlahnya mendekati 100 orang. Banyak sekali. Sempat mau ikut, tapi mereka akhirnya kembali setelah dikejar dan dimotivasi kembali oleh seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhum ajma'in, sempat mengejar mereka dan mengingatkan besarnya pahala jihad di jalan Allah, terlebih lagi bersama Nabi SAW. Akhirnya kedua suku tadi kembali bergabung dengan muslimin. Sementara yang 300 bersama Abdullah bin Ubaidillah bin Salul tetap menolak, maka Abdullah pun akhirnya meninggalkan pasukan muslimin dan masuk ke Madinah, lalu kemudian mencela-cela pasukan muslimin dari atas benteng Madinah. Pasti kalian kalah, pasti kalian susah, pasti kalian begini, dengarlah, seperti gitulah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kejadian tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tabshala wallahu waliyuhuma. Antabshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika 2 golongan daripadamu, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harith dari suku Aus, yang tadi mau ikut sama orang-orang munafik, ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menanggapi ayat tersebut di atas seraya berkata, aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud. Karena Allah Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan maha tinggi, berfirman, sementara Allah lah wali mereka atau penolong mereka. Para sahabat sempat memberi masukan pada Nabi SAW agar meminta bantuan pada sekutu mereka, orang-orang Yahudi di Madinah. Namun Nabi SAW menolak karena mengetahui kalau Yahudi kaum yang suka gemar berkhianat. Nabi mengatakan SAW, kita cukupkan dengan 700 ini. Tiba di lokasi Uhud teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW lalu kemudian mengatur strategi dengan para sahabat karena Quraisy belum tiba. Kata beliau, tunjukkan, kata Nabi SAW para sahabat, tunjukkan saya jalan menuju ke satu lokasi yang menjadikan Uhud di punggung kita. Dan itu tidak melewati lokasi yang umumnya, bukan dari pintu gerbang menuju ke sana. Tujuannya agar orang-orang munafik yang ada di atas benteng dan orang-orang Yahudi itu supaya tidak tahu ke arah mana pasukan muslimin berkemah dan tidak memberitahukan kepada Quraisy. Maka ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, saya tunjukkan kepada anda, dan kita harus melewati kebun-kebun kurma. Pada saat itu penuh dengan pohon kurma tentunya, dan sampai sekarang di sekitar Uhud itu penuh sekali, banyak pohon-pohon kurma, tapi sebagian sudah dibongkar menjadi lokasi pemukiman. Dan Nabi SAW meminta ini agar betul-betul beliau sudah ada di lokasi peperangan, memilih lokasinya, menjadikan gunung di belakangnya. Juga di dekat gunung itu yang ada kebun-kebun kurma yang Nabi SAW menjadikan target, ada sumur-sumur agar para mujahidin bisa minum.